Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing tips gimana penonton Shopee Live bisa naik. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi ini kompilasi ya teman-teman, kompilasi dari pengalaman saya dari nonton YouTube YouTuber-YouTuber yang lain plus sharing teman-teman di MBGR. MBGR itu apa? Mentoring bisnis gratis. Jadi itu suatu forum yang kita ngumpul setiap Jumat jam 16 sampai 17.30 WIB. Kita ngumpul via Zoom. Siapa aja mau join bebas. Silahkan join aja. Masuk aja dulu ke Telegram grupnya di ganirozaki.com. Cek ya ganirozaki.com. Masuk dulu Telegram grupnya. Nanti insya Allah setiap Jumat saya share linknya, kita ngobrol santai, kita saling sharing. Seru dan banyak banget insight. Oke, sampai jumpa di MBGR selanjutnya. Jadi ini kompilasi dan akan saya highlight yang berhasil di saya dan belum tentu berhasil di Anda. Mungkin aja semua ini yang saya sampaikan nggak berhasil di Anda, mungkin aja semua ini yang saya sampaikan berhasil di Anda. Pasti beda-beda. Yang jelas ini tips-tipsnya, silahkan mau coba dulu yang mana, mau coba semuanya silahkan, pasti akan hasilnya pasti beda-beda. Sebelum saya lanjut ke tipsnya, saya mau ngasih tahu dulu perbedaan Shopee Live sama TikTok Live. Kenapa? Ini penting karena TikTok Live itu mayoritas ya yang ngasih saran itu selalu seputaran host yang atraktif katanya. Interaktif, terus device harus iPhone lah, bahkan official TikToknya pun ngasih ngasih apa ya, ngasih tips untuk TikTok Live itu harus iPhone. Kan mahal ya teman-teman, harus iPhone, set studionya, lightingnya harus bagus dan sebagainya. Kenapa kayak gitu? Karena untuk TikTok Live secara teori effortnya lebih besar. Kenapa? Kalau di Shopee Live, orang yang datang Shopee Live itu karena memang udah tahu mau belanja atau lagi pengen ngabisin duit entah apa, atau pengen pengen ngeklaim voucher aja, jadi udah mau beli. Jadi effort kita satu kali. Tapi kalau di TikTok Live, orang yang lagi bengong, lagi scroll-scroll, lagi nonton yang joget-joget, lagi nonton yang seru-seru, lagi bengong, terus muncul live kita jadi mau beli. Artinya dua kali lipat ini usahanya. Artinya dua kali lipat usaha ya jelas, hostnya harus interaktif, harus good looking, device-nya harus mumpuni. Tapi kalau Shopee Live rata-rata udah mau beli. Bahkan fakta customer-customer yang ATC-nya pagi untuk baru check out-nya itu ketika Shopee Live supaya memanfaatkan voucher dari Shopee. Jadi mau hostnya kurang good looking ke device-nya ala kadarnya, jadi sangat mungkin bisa menghasilkan penjualan di Shopee Live. Kalau di TikTok Live rasanya kalau kameranya jelek udah pasti nggak akan ditonton kayaknya ya. Oke, itu dua karakter yang berbeda. Saya harap teman-teman bisa paham ini. Nah, untuk konteks ini adalah konteks Shopee Live. Jadi ini adalah tips-tips yang saya kumpulkan. Yang tadi saya bilang kompilasi antara pengalaman, sharing teman-teman, sama saya nonton YouTube juga. Pertama, koin Shopee. Koin Shopee bagi-bagi koin Shopee ini banyak banget mazhabnya, teman-teman cek aja, mazhabnya banyak. Hati-hati, saya cuma mau bisa bilang views itu bukan berarti omset naik. Jadi pengunjungnya oke, pengunjungnya sampai 500 tapi omsetnya dapat nggak? Jangan-jangan cuma yang ngeklaim koin doang. Nah, saran saya start small aja. Start small itu apa? Artinya mulai dari yang terendah. Jadi yang penting bagi koin deh. Yang terendah itu kan 25 koin per claim, budgetnya Rp10.000. Ini lihat, ada peningkatan pengunjung nggak? Kalau nggak ada, naikin lagi. Naikin lagi. Sampai kalau misalkan sampai angka misalkan di 200 koin, 100.000, pengunjungnya nggak naik, oh berarti ada yang salah. Ada hal yang salah. Dan hati-hati harus dihitung juga. Ini budget 10.000, nutup nggak sama omsetnya? Jangan-jangan udah keluar 10.000, 50.000, nggak ada omsetnya, percuma kan penonton juga. Banyak yang nonton nggak ada omset juga percuma. Oke? Koin Shopee wajib teman-teman gunakan. Saran saya buat teman-teman apalagi yang newbie, start small dulu. Sekali lagi, mulai dari budget terendah yaitu 25 perak, 25 koin Shopee dan budgetnya 10.000. Lalu yang kedua, iklan kudu on. Kenapa iklan kudu on? Karena mungkin banget customer itu ngeklik produk kita di iklan kata kunci kayak iklan produk serupa kayak lalu nonton Shopee Live. Jadi kalau kita lagi live pastikan iklannya on karena ketika udah ngeklik produk itu sebelah kanan tuh muncul di aplikasi Shopee, muncul Shopee Live kalau kita lagi live. Tapi beberapa kasus juga ada yang kalau kita nggak lagi live tetap ditampilin ada video yang muncul untuk review produknya kali ya. Nah, karena ini videonya adalah untuk ningkatin pengunjung live, jadi pastikan lagi live itu iklannya on, jadi ngejaring traffic dari orang yang ngeklik iklan dan nonton live. Jadi pastikan iklannya on. Lalu tips ketiga, live di jamnya non artis.
Jadi Shopee ini kadang-kadang sering nampilin artis yang lagi Shopee Live. Ya artis kawakan lah, artis-artis nasional. Nah, saran saya dan saya sudah membuktikan, saya kasih bintang di sini, saya sudah membuktikan waktu kemarin apa kemarin lusa ya. Saya live di jam 11 malam. 11 malam. Artis-artis kayaknya udah nggak live ya. Pengunjung tiba-tiba naik, teman-teman. Tiba-tiba 50 yang nonton kan naik. Berarti praduga saya, hipotesa saya itu jangan live di jam artis karena di jam artis orang-orang yang nontonnya artis. Dan banyak lagi artis yang nggak hanya satu, YouTuber terkenal lah atau artis papan atas lah. Jadinya kita boro-boro dilirik ya nggak sih? Kita boro-boro dilirik. Jadinya cobain live di jam non artis. Di saya kebuktian, terbukti di jam 11 malam justru malah naik si si yang nonton naik. Cuman masalahnya kalau live jam 11 malam siapa yang mau live? Ya terpaksa ya turun tangan sendiri. Kalau hire orang karyawan 11 malam ya kalau ada budgetnya ya bagus. Kalau enggak ya terpaksa sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, cari produk yang lagi rame. Jadi teman-teman kalau misalkan produknya sangat spesifik sekali, lihat kompetitornya misalkan teman-teman jualannya apa ya? Ban motor. Lihat kompetitor teman-teman yang nge-live penontonnya berapa. Kalau ternyata yang nge-live kompetitor teman-teman yang lebih atas daripada teman-teman yang nontonnya juga cuma satu dua ekor, ya teman-teman jangan harap yang nonton teman-teman itu sampai 100.000, apalagi 1.000, jangan harap. Jadi memang ada produk-produk yang memang rame di live. Gampang kok caranya. Teman-teman tinggal nonton aja sendiri apa sih yang lagi rame. Yang belakangan yang saya lihat yang hampir selalu rame itu jual popok atau jual apa popok. Oh ya popok ya, paling paling ramai popok. Karena istri saya juga berkali-kali beli popok di Shopee Live karena dapat voucher. Jadi ini memang berat karena teman-teman pasti udah punya produk sendiri dan Kang nggak mungkin kan saya jualan popok ya betul memang betul tapi ya coba cari di niche-nya teman-teman yang lagi ya pokoknya cek kompetitor yang ngebuat ngebuat rame itu produk apa karena nggak mungkin Shopee nge-push semua produk rame nggak mungkin Shopee juga pasti mengoptimalisasi pasti milih-milih mana yang produk yang kira-kira rame dan banyak check outnya mana yang tidak nggak mungkin kan Shopee nge-boost Shopee Live-nya ban motor daripada Shopee Live-nya kosmetik jelas nggak mungkin. Nah ini memang PR banget ke nomor 4 ini tapi betul. Lalu yang kelima set studio. Nah set studio tadi saya di awal sudah bilang kalau TikTok Live itu mengharuskan kita memberikan yang premium yang lightingnya bagus banget, pakai iPhone. Tapi kalau Shopee menurut saya enggak. Yang paling penting itu internet. Ini saya sudah membuktikan. Internet dan yang paling penting itu upload speed. Jadi teman-teman cek kalau misalkan teman-teman pakai tethering HP, cek dulu upload speednya berapa. Upload speednya yang bagus itu ya di atas 1 mega ya, di atas 1 megabyte per second. Upload speed ya, bukan download speed. Itu dua hal berbeda. Bahkan saya kasih bintang di sini karena ini berhasil di saya. Bahkan saya sebelumnya live pakai HP tethering ternyata jelek, terpaksa pasang IndiHome lagi. Jadi terpasang dua karena kami terpisah dua gedung ya. Tadi yang ada gedung biasanya di office, terus yang gudang yang untuk live nggak ada IndiHome-nya, terpaksa pasang IndiHome biar bisa nge-live. Itu internet, upload speed penting sekali. Lalu yang keenam, tips dari saya adakan giveaway atau obral reject atau thrifting. Ini juga berhasil. Berhasil naikin pengunjung tapi nggak berhasil naikin omset. Serius. Saya udah nyobain giveaway barang-barang yang dead stock, satu pieces, dua pieces, 10.000 perak, 20.000 perak, jual rugi memang. Pengunjung rame, serius pengunjung rame, tapi saya ternyata tidak terjadi cross sell, tidak terjadi orang yang beli barang obral terus beli juga barang lain, jadinya rugi. Tapi efektif untuk naikin pengunjung. Di sini konteksnya kan naikin pengunjung ya, untuk profit atau enggak itu ya beda-beda. Lalu yang ketujuh, tipsnya adalah call to action, tap tap love. Ini juga banyak banget orang yang bilang kayak gini meskipun di saya sejujurnya nggak berhasil ya. Udah tap tap love sampai 10.000 yang nonton tetap 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor aja. Cuma ya nggak ada salahnya dicoba hostnya teman-teman atau Anda sendiri bilang, "Tolong dong Kak, tap tap love biar lebih rame, biar kami lebih semangat," dan seterusnya. Lalu yang kedelapan, nih tips terakhir dari saya yaitu usahakan se-clickbait mungkin ya dari thumbnail sama judul. Jadi kalau kita setup Shopee Live, kita kan masukin thumbnailnya apa, judulnya apa. Kalau judul ya gampang, suruh aja ChatGPT bikinin bikinin apa, bikinin judul yang clickbait. Kalau thumbnail memang agak tricky ya. Yang paling gampang ya kalau yang jualan
jualan untuk produk wanita, tampilin aja wanita cantik, selesai. Itu clickbait banget. Tapi kalau yang ban motor misalkan, atau misalkan jualan mainan, mungkin agak bingung ya. Ya itu teman-teman sendiri yang tahu. Pokoknya usahakan klik se-clickbait mungkin si thumbnailnya, ada tulisannya, ada gambar yang menggugah orang lain untuk ngeklik. Insya Allah dijamin pengunjungnya naik. Dan saya membuktikan ini berhasil. Waktu itu yang efektif saat ini di kami adalah clickbaitnya ini, ready bun. Nah, karena memang ada salah satu bestseller yang kehabisan, terus kami tulis ready bun. Menunjukkan bahwa sudah ready lagi, jadi pengunjung lumayan naik daripada tanpa clickbait, tanpa thumbnail clickbait seperti itu. Itu sudah saya buktikan. Oke, itu aja 8 tips ini. Silahkan mau coba yang mana. Dan sebenarnya masih banyak tips-tips lain. Silahkan googling aja atau nonton YouTube aja. Kalau di saya yang berhasil, saya recap, yaitu live di jam non artis. Lalu coba set studionya internet ya. Saya spesifik bilang ke internetnya, pastikan upload speednya mumpuni, minimal 1 megabyte. Lalu cobain giveaway. Sebenarnya ini berhasil, tapi nggak kami lakukan lagi karena rugi tadi ya. Jadi giveaway nggak berhasil, nggak ningkatin profit tapi ningkatin pengunjung. Teman-teman bisa lakukan juga obral reject atau misalkan thrifting barang-barang yang satuan. Lalu terakhir, yang berhasil di saya itu thumbnail sama judulnya usahakan se-clickbait mungkin. Oke? Sekian ya ga, mudah-mudahan Shopee Live-nya teman-teman laris manis. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.